Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada, hari Kamis tanggal 9 Mei 2024. Seperti biasa, saya selalu datang menghampiri rekan trader, membawakan analisa harian bersama Amarket. Amarket memberikan yang terbaik buat rekan trader semuanya, agar sebelum rekan trader masuk dalam dunia trading, setidaknya dibekali ilmu yang luar biasa. Sehingga ya ceritanya tidak sia-sialah masuk dalam pasar ya, karena kalau tanpa ada bekal sama seperti kita pergi bertempur tanpa membawa senjata. Oke rekan trader, pergerakan yang sangat luar biasa. Setiap hari saya selalu bilang pergerakan yang sangat luar biasa, karena memang setiap hari harus luar biasa rekan trader. Walaupun tidak ada berita-berita bintang 3 ya, kalender ekonomi yang sangat luar biasa, tapi berita-berita itu bisa dikombinasikan oleh statement-statement yang dikeluarkan oleh beberapa pejabat The Fed. Akibat statement tersebut membuat pergerakan pasar terjadi dengan signifikan. Walaupun pasar masih tetap menunggu gerangan kapankah tingkat suku bunga akan dipangkas oleh The Fed. Kita akan bahas itu nanti di tema harian kita pada hari ini. Ini temanya udah langsung saya buka-buka aja ya. Padahal saya mau kasih surprise buat rekan trader, tapi tidak apa-apalah rekan trader. Oke rekan trader, sebelumnya mari kita masuk dulu dengan apa yang terjadi pada pasar di hari kemarin. Kita bisa lihat bersama-sama pada hari ini. Rekan trader, kita mulai. Indeks dolar Amerika pada hari kemarin dia memang bullish, naik sampai posisi 105 dan dia masih tetap berada di 105. Apakah dia bisa naik lebih tinggi lagi? Kita akan lihat, karena hari ini akan ada berita yang sangat luar biasa, data akan dikeluarkan. Ya, di samping nanti hari ini ada pertandingan sepak bola juga antara Indonesia dengan Guinea ya. Jadi harap sambil menonton bola sambil melihat chart. Oke, selanjutnya kita lihat euro angkel saham dolar zigzag kemarin sempat naik pun juga di posisi 1.07566, tapi akhirnya ditutup di posisi 1.07474. Sedangkan untuk pound sterling kemarin ya naik turun ya, pada prinsipnya malu-malu dia. Dia turun sampai posisi sekitaran 12461, setelah itu dia naik sampai posisi 1.25010. Ya, jadi pada prinsipnya ya pasar masih tetap bergerak ya signifikan. Ya, naik turun. Sedangkan untuk gold masih tetap sideways. Dia masih 3 hari berturut-turut. 2 hari berturut-turut pergerakannya harus diwaspadai ya. Dia turun, dia naik, dia turun lagi, naik lagi, tapi dia bergerak di antara 2300 sampai 2319 secara garis besar. Dari penurunan yang terjadi di sekitaran 2329. Dia akan mencoba naik lebih tinggi lagi. Apakah hari ini dia bisa naik lebih tinggi lagi? Kita akan lihat bersama-sama. Dan untuk USD Yen Jepang, rekan trader, USD Yen Jepang masih dia mencari ketinggian maksimum untuk menutupi pergerakan yang terjadi pada tanggal 1 Mei, di mana dia turun sampai level terendah di posisi 152. Awalnya di sekitaran 158, sekarang dia berada di posisi kemarin bergerak sekitaran 155. Dan kemungkinan besar dia juga akan naik hari ini sebenarnya sih, kalau saya lihat di sekitaran 156 kayaknya ya. Oke rekan trader semuanya, ini adalah kejadian yang terjadi pada hari kemarin. Dan untuk tema harian yang saya angkat pada hari ini adalah penguatan emas menjelang rilis data dan pernyataan The Fed. Nah ini dia. Kalau kita lihat rekan trader, tema yang saya angkat ini kenapa? Karena kalau kita lihat emas ini dalam 1 minggu terakhir ini dia bergerak agak sedikit mengalami zigzag. Naik turun. Walaupun hari Senin dia kelihatan naik semuanya ya. Dia agak kelihatan naik. Tapi dia masih terus mencari sampai di posisi seputaran 2350. Kita tahu dia sempat turun sampai 2293. Itu nilai yang paling terendah dalam beberapa bulan. Tapi perlahan namun pasti dia menanjak naik sampai seputaran 2330. Tapi hari ini kita bisa lihat rekan trader, kemarin dia agak sedikit mengalami pelemahan. Kalau rekan trader lihat di platform, bagaimana emas pada hari kemarin dia mengalami pelemahan sampai di 2303, masih tetap di atas 2300.
Walaupun dia sempat naik juga rekan trader, sempat naik itu di posisi seputaran 2321 ya. Yang menjadi pertanyaannya adalah hari ini di pembukaan pasar dia naik sampai di seputaran 2319. Dan kalau rekan trader lihat, kenaikan yang terjadi ini merupakan hal yang biasa dan ini adalah imbas dari permintaan emas global serta pembelian dari bank sentral yang terus-menerus. Selain ada arus safe haven yang terjadi. Nah, oleh karena itu rekan trader, apa yang terjadi pada hari ini di mana emas bisa naik sampai di posisi, kita lihat dulu. Emas naik sampai di posisi 2319 seperti yang telah saya bilang sebelumnya bahwa kenaikan emas yang terjadi akibat permintaan akibat permintaan dari pasar, mekanisme dari bank sentral dan arus safe haven yang terjadi membuat emas naik ke posisi yang sangat luar biasa ya. Oleh karena itu rekan trader semuanya, saya bisa bilang buat rekan trader bahwa kejadian ini merupakan hal yang sangat biasa sambil akan menunggu data yang akan dikeluarkan pada hari ini. Hari ini kalau rekan trader lihat di data yang akan dikeluarkan, hari ini ada berita yang sangat luar biasa yang kemungkinan besar akan sangat mempengaruhi arah pergerakan emas. Adalah tentang klaim pengangguran awal. Nah, klaim pengangguran awal ini merupakan salah satu trigger yang utama di mana akan melihat pergerakan emas ke depan. Selain ada beberapa statement-statement juga yang dikeluarkan. Salah satu statement yang dikeluarkan oleh para gubernur central bank, ini saya baca ya, ada dari Presiden The Fed ya, The Fed Boston, Susan Collins. Susan ini mengatakan bahwa dibutuhkan waktu yang lebih lama yang diperkirakan sebelumnya untuk menurunkan tingkat suku bunga sampai ke posisi 2%. Si Susan bilang, ketua The Fed Boston. Berikutnya adalah ketua The Fed dari New York, John Williams ya. Dia adalah presiden dari John Williams, presiden The Fed New York, dan Neil Kashkari ya dari Minnesota ya. Mereka mengindikasikan bahwa lebih lama untuk mempertahankan tingkat suku bunga di level yang saat ini ya, jadi dalam waktu yang lama. Dari statement-statement ini membuat pergerakan yang sangat signifikan terjadi pada pasar, dan pada prinsipnya pasar menunggu sampai bulan September pemangkasan tingkat suku bunga dilakukan. Berdasarkan polling 80% menyatakan bahwa pemangkasan tingkat suku bunga akan terjadi pada bulan September. Oleh karena itu kita akan lihat dengan adanya pemangkasan tingkat suku bunga, artinya kemungkinan besar dolar akan melemah dan membuat emas naik yang semakin tinggi. Nah, tapi perlu ada tapinya rekan trader. Tapi adalah waktu ini adalah waktu di mana pasar akan merespon. Pasar akan respon, emas pun juga akan zigzag mainnya, sideways. Nah, sebelum menunggu momen yang tepat untuk naik di saat pemangkasan tingkat suku bunga yang akan terjadi. Oke rekan trader, demikianlah tema kita pada hari ini. Sekarang kita coba langsung masuk aja di analisa teknikal. Seperti biasa, analisa teknikal ini kita akan masuk dari indeks dolar Amerika. Bagaimanakah pergerakan indeks dolar Amerika hari ini? Untuk indeks dolar Amerika hari ini, rekan trader, kita bisa lihat dengan jelas bahwa kemungkinan besar hari ini indeks dolar Amerika masih bisa naik. Tapi hati-hati akan adanya pelemahan atau reversal yang terjadi. Saya bisa bilang bahwa memang indeks dolar Amerika kemungkinan besar kalaupun naik pun juga, ya dia akan mencoba naik sampai level paling tertinggi di seputaran sini ya, 105.613 ya, di sini ya rekan trader ya. Ini saya ganti dulu gambarnya, 105.613 ini kita ganti dulu. Nah, sabar. Nah, ini dia. Nah, di situ ya rekan trader ya. Tapi sekali lagi hati-hati rekan trader. Hati-hatinya itu adalah nanti akan ada news. Kalaupun news ini terjadi, saya bisa bilang tidak terlalu kemungkinan dia akan balik lagi. Nah, dia akan balik dan saya memprediksikan dia bisa sampai di posisi 105.365. Dari news yang terjadi ini kita akan lihat seberapa besar akan terjadi pada indeks dolar Amerika. Walaupun tidak tertutup kemungkinan juga dia bisa naik sampai level tertinggi di seputaran 105.779. Intinya 105 masih terjadi pada indeks dolar hari ini. Saya memprediksikan, mari kita coba gambar dulu range-nya. Titik paling tertinggi itu di 105.779 dan titik paling terendah
menurut saya di posisi 105.365. Selanjutnya euro angkel saham dolar. Untuk euro angkel saham dolar rekan trader, kita bisa lihat dengan jelas bahwa euro angkel saham dolar masih punya peluang yang sangat signifikan mengalami pelemahan. Saya memprediksikan bahwa pelemahan ini bisa saja terjadi sampai level paling terendah di posisi seputaran 1.07268. Tapi hati-hati pembalikan arah. Pembalikan arah ini bisa membuat dia naik lagi di posisi 1.07551. Jadi arah pergerakannya 07551 titik tertinggi dan titik paling terendah itu, saya ganti ini dulu. Oke, titik paling terendah itu akan terjadi di seputaran sini, sabar. Nah, titik paling tertinggi menurut saya di sini ya. Dan titik paling terendah itu menurut saya di posisi 1.07268. Bagaimanakah pound sterling rekan trader? Untuk pound sterling rekan trader, kita bisa lihat dengan jelas bahwa pound sterling hari ini dia bergerak masih tetap memiliki tendensi bearish. Kita akan lihat bersama-sama bearish yang terjadi. Saya memprediksikan bearish ini masih saja bisa sampai di level paling rendah di posisi sini ya. Nah, taruhlah di sinilah 1.24595 dan hati-hati pembalikan arah. Pembalikan arah bisa membuat dia kembali mencoba naik sampai di posisi tertinggi di seputaran 1.25070. Ya. Nah, sini dia. Oke. Selanjutnya gold. Nah, gold ini asik nih. Kita akan lihat untuk gold rekan trader. Kita akan lihat bersama-sama bahwa gold awal hari ini dia naik sampai di posisi 2319. Ya, imbasnya tadi telah saya bilang, tapi sekarang mengalami pelemahan. Saya bisa bilang ini adalah koreksi dan setelah itu dia akan mencoba naik sampai level tertinggi. Menurut saya dia bisa sampai di level ketinggian maksimum di posisi 2326. Ya, sampai 2326, 2329 lah ya. Tapi sekali lagi hati-hati, pembalikan arah bisa saja terjadi dan dia bisa jatuh sampai level terendah juga di posisi 2304. Jadi intinya 2300 masih terjadi pada hari ini. Menurut saya dia akan mencoba dari level tertinggi 2326 sampai level terendahnya di 2304.93. Dan untuk USD Yen Jepang, kita lihat bersama-sama rekan trader semuanya. Kita lihat USD Yen Jepang pada hari ini, pola pergerakan yang terjadi pada USD Yen Jepang, besar kali ini. Dia masih punya peluang yang sangat besar mengalami penguatan. Penguatan maksimum masih bisa terjadi, peluang naik masih tinggi, dengan ketinggian paling maksimum itu di posisi 156.248. Tapi hati-hati pembalikan arah, bisa membuat dia balik sampai level terendah di 155.133. Nah, ini dia adalah arah yang terjadi pada hari ini untuk USD Yen Jepang. Oke rekan trader semuanya, demikianlah analisa harian kita pada hari ini. Sebelumnya saya mau ulang lagi rekan trader bahwa nanti hari ini akan ada news yang sangat luar biasa pukul 19.30 ya, 30 menit sebelum Indonesia main bola ya. Jadi harap diperhatikan newsnya pada hari ini. Oke, rekan trader, demikianlah analisa harian kita pada hari ini. Saya selalu berharap semoga apa yang saya bawakan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Teruslah beranalisa dan beranalisalah terus. Kesuksesan akan terjadi dengan analisa yang sangat luar biasa. Salam profit Indonesia.